Hai semuanya, kali ini kamu sedang menyaksikan Plus Plus Film yang akan melanjutkan alur cerita Peaky Blinders season kedua, episode 3 dan 4. By the way, buat kalian yang mau tahu sosial media kami, bisa follow Instagram kita @plusplus__. Atau kalian juga bisa follow TikTok kita @plusplus.film. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Peaky Blinders season kedua. No playing, happy YouTube and chill. Di awal film, kita melihat Chester dan Sersan Moss sedang membahas perang saudara yang melibatkan antar sesama geng Irlandia. Namun karena begitu rumitnya kasus ini, membuat Chester harus bolak-balik ke London. Lalu dia meminta Sersan Moss mencarikannya tempat tinggal untuk sementara waktu. Sedangkan Peaky Blinders saat ini lagi mencari anggota baru yang ditugaskan untuk membantu polisi dalam memenuhi kuota tahanan. Jadi anggota baru ini akan dipenjara selama 1 minggu dengan bayaran sebesar 5 pound sterling. Akhirnya mereka pun memilih seorang pemuda bernama Dick Bedkit, yang meskipun tak meyakinkan, tapi dia tidak memiliki catatan hukum di kepolisian. Lalu di rumahnya, Polly dan Michael saling melepas kerinduan setelah sekian lama terpisah. Saat sedang asik mengobrol, datanglah Arthur, John, dan Thomas. Lalu, Thomas memperkenalkan Michael kalau dia adalah anaknya Polly. Mereka terlihat sangat antusias menerima kehadiran Michael sebagai anggota baru di keluarga Selby. Sepulangnya dari rumah Polly, John dan Thomas bertemu dengan Billy Kitchen, yaitu seorang mantan prajurit yang juga mendapat medali seperti Thomas. Nah, si Billy ini ditunjuk oleh Thomas memimpin pasukan yang dikirim untuk Alfie Solomon dalam melawan geng Sabini. Setelah bertemu Polly, Thomas meminta Michael pulang ke rumah orang tua angkatnya terlebih dulu karena dia belum bisa memilih di mana harus tinggal sebelum usianya 18 tahun. Namun Michael yang keras kepala bersikukuh kalau dia tetap ingin tinggal bersama Polly karena sudah tidak betah di tempat asalnya. Hal ini membuat Polly merasa sangat senang ketika Michael akhirnya memutuskan tinggal bersamanya. Dia pun mengajak Michael ke rumah barunya untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Keesokan harinya, pasukan yang dibentuk oleh Thomas sudah sampai di Camden Town. Mereka lalu dibawa ke markas Alfie Solomon untuk menerima arahan selanjutnya. Di markas Alfie, mereka diminta menyamar sebagai tukang roti agar tidak terlalu mencolok. Namun penyamaran tersebut malah diledek sama seorang pasukan di sana, hingga membuat Alfie sangat marah. And the last thing he will remember is your funny little joke. I mean, anything like that your superior officer not discussed. You're interrupted. Sehabis dari markas Alfie, Thomas mampir ke rumah Ada terlebih dulu. Dia meminta adiknya itu agar menyewakan kamar kosong pada anak buahnya agar bisa lebih mengawasinya. Sayangnya Ada tidak setuju dengan rencana Thomas tersebut karena dia merasa risih jika terus-terusan diawasi. Selain ke rumah Ada, Thomas juga mampir ke penginapan Chester. Kedatangannya ke sana hanya untuk meledek Chester yang tinggal di penginapan bekas rumah bordil. Thomas mengatakan pada Chester kalau sang pemilik penginapan masih membuka jasanya jika suatu saat Chester membutuhkan. Penasaran dengan apa yang dikatakan Thomas, malamnya si Chester langsung test drive untuk membuktikan kebenarannya. Dan inilah yang terjadi. Take off your clothes. Indeed not. I only wanted proof, not satisfaction. I have unfinished business in this filthy city for now. Selanjutnya kita kembali ke Dick Bedkit yang sedang diinterogasi oleh Sersan Moss sebelum nantinya dipenjara selama 1 minggu.
Sementara itu di markasnya, anak buah Sabini memberi laporan kalau dia belum bisa menghabisi Alfie karena pimpinan gangster Yahudi itu dilindungi oleh banyak pasukan. Namun Sabini yang juga ingin sekali menghabisi Peaky Blinders, kemudian mengalihkan target serangannya ke anak buah Thomas yang sedang dipenjara. Dia adalah Harold Hancock atau si Dick Badkid. Sungguh malang nasib pemuda ini, meski sudah mengatakan bukan anggota Peaky Blinders sungguhan, tapi dia tetap dihabisi oleh anak buah Sabini. Dan kabar meninggalnya Dick Badkid ini terdengar dengan cepat oleh seluruh anggota Peaky Blinders yang lain. Mereka lalu berencana balas dendam pada Sabini. Meskipun sebenarnya Thomas sendiri agak ketar-ketir sebab dia adalah target Sabini selanjutnya. Nah, rencananya Thomas akan membeli seekor kuda balap ras di tempat pelelangan agar bisa masuk ke pacuan kuda milik Sabini supaya nantinya bisa bergabung dengan kalangan bangsawan untuk mencegah hal yang tak diinginkan jika sewaktu-waktu dia ditangkap oleh polisi bayaran Sabini. Michael ingin ikut sekali pada misi tersebut karena dia ingin memberi kontribusi pada keluarga barunya. Akan tetapi, Polly tidak setuju jika Michael ikut di misi berbahaya ini. Namun setelah dibujuk sama John, Polly pun akhirnya mau memberi izin, dengan catatan Michael tidak boleh terlibat perkelahian. Charlie, take a look. So we'll drink the tea, and then we'll eat the sandwiches, and then we will drive on. All right? John, come on. Sesampainya di tempat pelelangan, Thomas langsung menawar seekor kuda incarannya di angka 1000 guinea. Tapi Thomas harus bersaing dengan seorang wanita konglomerat yang juga mengincar kuda tersebut. Untuk menjaga reputasinya, Thomas menawar kuda itu hingga di angka 2050 guinea, atau 2 kali lipat dari harga awal. Dan akhirnya, Thomas berhasil memenangkan pelelangan itu. Setelah menyelesaikan pembayaran, wanita kaya raya yang tadi bersaing dengannya datang menghampiri Thomas. Rupanya, dia penasaran sama si Thomas dan mengajaknya untuk berkenalan. Wanita itu bernama May Carleton, seorang janda kaya raya yang berprofesi sebagai peternak dan pelatih kuda. Si May masih ingin membeli kuda itu dari Thomas, tapi karena tak berminat menjualnya, May dan Thomas akhirnya sepakat untuk melatih kuda tersebut. Kemudian saat rombongan Peaky Blinders mau pulang, tiba-tiba aja mereka diserang sama anak buah Sabini. Tommy Shelby and that fucking Arthur! Fucking... Get him off! Starboard! Right, let's get out of here, Sharpish! Atas kejadian ini membuat Michael semakin paham apa sebenarnya pekerjaan anggota keluarganya. Dia dengan santainya bilang kepada Polly kalau keluarga Shelby sangat luar biasa. Thomas kembali bertemu Chester untuk membahas rencana kerjasama mereka. Tapi secara mengejutkan, Chester juga turut mengundang Irene dan Donald Henry di pertemuan tersebut. Dari sinilah Thomas tahu kalau Chester yang merupakan agen kerajaan telah bekerja sama dengan pemberontak Aira. Karena tidak ingin terlibat masalah apapun dengan pihak Aira atau kerajaan, dengan tegas Thomas menolak tawaran kerjasama mereka meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dia bilang pada Chester kalau Donald Henry adalah seorang mata-mata dan sudah mengantungi semua buktinya. Thomas baru akan menyetujui kerjasamanya jika Henry sudah disingkirkan. Dan tak lama setelah itu, Henry ditemukan sudah terbujur kaku oleh seorang pekerja di tumpukan batu bara. Kemudian di Camden Town, Arthur dan beberapa anak buahnya melakukan penyerangan ke bar Sabini untuk mengambil alih tempat tersebut. Pada penyerangan malam itu, Arthur juga mengincar si pemilik bar bernama Mario yang pernah mengusir mereka. Setelah mengalahkan Mario, Arthur mengumumkan bahwa klub Eden kini menjadi milik Peaky Blinders. Oh, shut up! Stop fucking... This place is under new management! I
Peaky Blinders. Sementara itu, Michael datang ke kantor Thomas untuk melamar sebagai akuntannya. Namun, Thomas tidak bisa langsung menerimanya sebelum Michael mendapat izin dari Polly. Keesokan harinya, May Carleton datang menemui Thomas ke tempat judai pacuan kudanya. Di sana, May tampak terkesima dengan bisnis yang dijalani Thomas tersebut. Apalagi ketika menuju tempat itu, semua orang memandunya seakan seperti bertemu seorang raja. Setelah itu, sambil menunggu kudanya diangkut, Thomas mengajak May ke garrison untuk bersantai sejenak. Di sana, Thomas iseng nanya sama si May, apakah dia ingin mengajaknya tidur bersama. Mendengar pertanyaan itu, membuat May cukup kaget dan mengatakan kalau urusannya hanya sekedar untuk melatih kuda milik Thomas aja. Karena May sendiri tidak bisa melakukan hal itu dengan sembarangan orang. Hal ini juga berlaku dalam urusan bisnisnya. Jika Thomas bukan mantan tentara berprestasi, belum tentu dia mau berbisnis dengan Thomas. Malamnya, Thomas bilang pada Polly tentang Michael yang melamar pekerjaan sebagai akuntannya. Dia berjanji pada Polly akan menempatkan Michael di bisnis legalnya dengan bayaran sebesar 4 shilling. Sehabis itu mereka semua merayakan pesta ulang tahunnya Michael yang ke-18 tahun, sekaligus menyambutnya dalam bisnis di keluarga Selby. Kemudian, Thomas berencana mengirim peti ekspor pertamanya yang berisi minuman dan spare part mobil dari Camden Town ke Kanada dan Amerika. Karena sudah mendapat izin penuh dari Menteri Churchill, mereka tidak lagi khawatir terhadap pemeriksaan di pelabuhan. Sehabis mengurus barang yang akan diekspor, Thomas mampir ke Klub Eden untuk memeriksa catatan keuangan. Di sana dia marah sama Arthur karena kakaknya itu terlalu boros dalam mengelola keuangan. Thomas selalu mengancamnya akan menggantikan posisinya dengan John jika dia masih tetap menghamburkan uang. Dari Klub Eden, Thomas meluncur ke rumah target yang akan diserangnya. Di sana dia melihat banyak sekali polisi yang berjaga di tempat itu. Thomas yang sadar misinya dengan Chester dapat membahayakan nyawanya, berencana memberi harta warisan untuk anaknya Ada, jika suatu saat nanti dia meninggal dunia. Sementara itu di markas geng Yahudi, secara mengejutkan Sabini dan anak buahnya datang menemui Alfie Solomon. Nah, di sini terungkap sebuah fakta. Kalau ternyata Sabini dan Alfie adalah kawan lama saat masih di sekolah. Nah, pertemuan kali ini melahirkan sebuah kesepakatan baru, yaitu perdamaian antara geng Yahudi dan Italia, serta memerangi Peaky Blinders yang menurut Sabini sudah sangat lepas kendali. Kembali ke Thomas, yang kali ini sedang mengunjungi rumahnya May Carleton untuk melihat perkembangan kuda miliknya. Akan tetapi si Thomas ini sebenarnya hanya ingin mendekati May yang merasa kesepian setelah ditinggal oleh suaminya. Kemudian, dengan modus kalau rumahnya sangat jauh, ditambah mobilnya juga butuh perawatan, Thomas lalu izin pada May menginap di rumahnya untuk semalam. Dan inilah yang terjadi. Setelah seharian lelah bekerja, Michael dan rekannya bernama Isaiah berencana happy and chill di pub Maquis. Namun sesampainya di sana, seorang pria bernama Paddy nampaknya tak senang dengan kehadiran Isaiah yang merupakan orang kulit hitam. Mereka pun lalu terlibat perkelahian. Keributan baru berhenti saat pemilik pub memberitahu kalau Michael adalah anak Polly Selby. Lalu Michael dan Isaiah pergi ke garrison untuk memberitahu pada Arthur dan John kalau mereka telah diserang oleh seseorang di pub Maquis. Tanpa banyak basa-basi, Arthur dan John langsung OTW ke pub tersebut untuk melakukan balas dendam.
Sementara itu, Thomas dan Chester kembali bertemu untuk membahas perkembangan misi mereka. Thomas mengatakan misi ini akan sulit untuk dilakukan karena rumah targetnya dikelilingi oleh polisi. Tapi Chester tidak peduli dan menegaskan kalau waktu Thomas hanya tinggal 3 minggu lagi. Jika tidak selesai, maka nyawanya akan terancam. Seakan tidak gentar, Thomas juga ikut mengancam balik si Chester, yang mana jika dia tewas, maka Chester juga akan ikut tewas. Sehabis itu, Thomas membaca beberapa surat di kantornya dan kemudian menelpon sebuah hotel di London. Saat telepon itu tersambung, terdengar suara pria yang mengangkat telepon tersebut. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Thomas langsung menutup teleponnya. Nah, ternyata pria itu adalah suaminya Grace yang sedang berada di London. Dan film pun selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over